Di sebuah sudut kota kecil yang tenang, hiduplah seorang remaja bernama Dimas. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara dalam keluarga sederhana yang tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ayahnya, Pak Nugroho, bekerja sebagai buruh harian di proyek bangunan, sementara ibunya, Bu Ratri, adalah penjahit rumahan yang menerima pesanan dari tetangga sekitar. Mereka tidak kaya, tapi mereka memiliki kehangatan keluarga yang tulus dan saling menyayangi. Dimas tumbuh sebagai anak yang cerdas dan penyabar. Ia selalu membantu ibunya menjahit di waktu luang dan sesekali ikut ayahnya bekerja saat libur sekolah. Walau hidup pas-pasan, Dimas tidak pernah mengeluh. Ia menyayangi 2 adiknya, Fajar dan Rara, lebih dari apapun. Fajar, adik laki-lakinya yang baru menginjak usia 10 tahun, sangat aktif dan gemar bermain bola. Sedangkan Rara, adik perempuannya yang duduk di kelas 2 SD, selalu menempel pada Dimas kemanapun ia pergi. Kehangatan mereka adalah penghibur Dimas setelah hari-hari berat di sekolah. Sayangnya, kehidupan Dimas di sekolah jauh dari menyenangkan. Ia duduk di bangku kelas 11 SMA dan setiap hari harus menghadapi perlakuan tidak menyenangkan dari beberapa teman, terutama Guntur. Guntur adalah anak dari keluarga konglomerat pemilik perumahan elit di kota itu. Ia datang ke sekolah dengan mobil mewah, mengenakan sepatu mahal, dan gadget terbaru. Banyak guru dan siswa memperlakukannya dengan istimewa karena latar belakang keluarganya. Guntur tidak hanya sombong, tapi juga sering menjadikan Dimas sebagai sasaran olok-olok. Ia mengejek sepeda tua Dimas, seragam sekolahnya yang sudah pudar warnanya, dan bekal makan siangnya yang dibungkus dengan kertas koran. Lihat tuh, anak kampung mau sok pintar, cibir Guntur di hadapan teman-temannya suatu hari. Tak hanya Guntur, bahkan beberapa guru pun secara tidak langsung membandingkan Dimas dengan Guntur. Lihat Guntur, nilainya bagus dan aktif di kelas. Kenapa kamu tidak bisa seperti dia? Ucap salah satu guru yang membuat hati Dimas makin terpuruk. Padahal, Dimas selalu belajar dengan sungguh-sungguh, meski kadang harus berbagi meja belajar dengan adik-adiknya di ruang tamu sempit rumah mereka. Setiap pulang sekolah, Dimas sering duduk sendirian di tepi jalan dekat warung kecil, merenung dalam diam. Ia memandangi kendaraan-kendaraan mewah yang lewat, membayangkan seandainya ia punya kehidupan seperti Guntur, seandainya ia tak perlu memikirkan uang jajan, seandainya ia bisa membawa adik-adiknya ke tempat wisata atau membelikan ayah ibunya pakaian baru. Ia tak pernah membenci keluarganya, ia hanya iri pada hidup yang lebih mudah. Suatu sore yang mendung, Dimas pulang sekolah dengan wajah lesu. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan kecil di sepanjang trotoar. Ia menuntun sepedanya perlahan ketika matanya tertumbuk pada sosok seorang nenek tua di pinggir jalan. Nenek itu duduk di bawah payung usang, di hadapannya terbentang kain, berisi barang-barang antik, cermin tua, jam saku, sisir dari gading, dan peralatan makan yang tampak kuno. Tidak ada satupun pembeli yang singgah. Dimas yang awalnya hanya ingin melihat, mendekat karena rasa penasaran. Matanya langsung tertarik pada satu benda, sebuah sendok kecil berwarna keemasan yang tampak sangat berbeda dari barang-barang lainnya. Kilauannya mencolok di antara barang-barang kusam. Ia tidak tahu mengapa, tapi sendok itu seolah memanggilnya. Sang nenek menatap Dimas dengan senyum samar, matanya tampak seperti mampu menembus isi hati. Apa yang kau lihat bukan hanya sendok, nak, ujar nenek itu dengan suara serak namun tenang. Dimas menoleh cepat. Ia belum mengucapkan sepatah kata pun, tapi nenek itu seperti tahu isi kepalanya. Nak, jika kau ingin bertukar hidup dengan orang kaya, belilah sendok ini. Tapi ada syaratnya. Kau harus makan dengan sendok ini di rumah orang yang hidupnya kau inginkan. Setelah itu, nasib kalian akan bertukar. Dimas terdiam. Ia tidak tahu apakah harus tertawa atau percaya. Tapi entah kenapa, kata-kata nenek itu terasa berbeda. Bukan sekadar omong kosong pasar. Kalau kau ingin kembali, datanglah lagi ke sini. Tapi kali ini kau harus makan dengan sendok ini di rumah keluargamu sendiri. Lanjut sang nenek. Apa sendok ini bisa benar-benar menukar nasib? Tanya Dimas pelan. Sang nenek tidak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum, mengangguk dan berkata, kamu tidak akan tahu kalau tidak mencobanya. Tapi ingat, apapun yang kau ubah akan ada konsekuensinya. Dimas mengeluarkan uang 50.000 dari dompet tipisnya, uang sisa jajan seminggu yang sebenarnya ia sisihkan untuk membeli buku bekas. Tapi saat itu, ia merasa ini adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Sendok emas itu kini ada di tangannya. Dimas memandangi benda itu sejenak,
merasa sedikit ragu, tapi kemudian menguatkan tekad. Esoknya, ia memberanikan diri mendatangi rumah Guntur dengan alasan mengerjakan tugas kelompok. Meski awalnya heran, Guntur mengizinkannya masuk karena merasa tak ada salahnya mempermalukan Dimas lebih dekat lagi. Saat waktu makan tiba, Guntur dengan bangga menyajikan hidangan mewah di meja makan besar mereka. Diam-diam, Dimas mengambil sendok emas dari sakunya dan mulai menyuap makanan ke mulutnya. Di saat suapan terakhir masuk, Dimas merasa dunia berputar, lampu menjadi kabur, suara menjadi gema, dan tubuhnya terasa ringan seperti melayang. Dan dalam sekejap, segalanya berubah. Ketika Dimas membuka matanya, ia bukan lagi berada di depan meja makan rumah Guntur. Kini ia terbangun di sebuah kamar mewah, penuh perabotan mahal dan lantai berlapis karpet empuk. Lampu gantung kristal tergantung di langit-langit, dan pendingin udara menghembuskan kesejukan yang berbeda dari angin kipas di rumahnya dulu. Ia melihat ke cermin, dan betul, wajahnya masih sama, tapi tubuh ini kini milik Guntur. Ia mengenakan pakaian tidur bermerek, dan di sudut ruangan, sebuah iPhone terbaru tergeletak dengan layar menyala. Dimas terdiam cukup lama, menyadari apa yang baru saja terjadi bukanlah mimpi. Ia benar-benar telah menjadi Guntur. Hari-hari setelahnya adalah dunia baru bagi Dimas. Ia pergi ke sekolah dengan mobil pribadi, dijemput sopir, dan duduk di kursi belakang sambil membuka tablet untuk membaca berita terbaru. Teman-teman yang dulu mengejeknya kini menyapanya dengan hormat, bahkan guru-guru memperlakukannya dengan lebih hangat dan penuh pujian. Dimas yang kini Guntur mulai menikmati kehidupan itu. Ia tidak lagi harus menghitung uang jajan. Ia bisa makan di restoran, membeli pakaian baru, dan bahkan memesan barang-barang mahal secara online hanya dengan sekali klik. Saat pulang ke rumah mewahnya, ia disambut oleh pembantu yang langsung menawari teh dan camilan. Di rumah itu, tak ada suara pertengkaran tentang tagihan listrik atau uang kontrakan. Semua tenang, semua cukup. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada ruang kosong yang perlahan membesar dalam hati Dimas. Setiap kali ia membuka pesan di HP, tak ada suara Fajar yang merengek minta dibelikan mainan. Tak ada Rara yang memeluknya sambil membawa hasil gambar yang baru ia buat. Tak ada senyum ibunya yang lembut atau suara berat ayahnya saat pulang dari kerja. Ia mulai gelisah. Di malam-malam sunyi, Dimas duduk di balkon besar kamar Guntur, memandangi langit dan mengingat rumah kontrakan kecil mereka yang sempit tapi hangat. Rasa bersalah pun mulai muncul. Ia memikirkan bagaimana keadaan keluarganya sekarang tanpa dirinya di sana. Hari ke-30, Dimas tak bisa menahan rindunya. Ia kembali ke tempat pertama kali ia bertemu dengan nenek penjual barang antik itu. Nenek itu masih duduk di tempat yang sama, seolah tidak pernah beranjak sedikit pun sejak pertemuan pertama mereka. "Aku ingin kembali," kata Dimas dengan nada penuh harap. Sang nenek mengangguk pelan. "Kau tahu syaratnya, bukan? Kau harus makan di rumah keluargamu dengan sendok ini." Dimas mengangguk. Ia pulang, kali ini ke rumah keluarganya sebagai Dimas yang asli, dan membawa sendok emas itu. Ia pura-pura berkunjung sebagai Guntur. Keluarganya menyambutnya dengan sopan, tidak mengenalinya karena ia masih dalam tubuh Guntur. Saat makan malam, ia kembali menggunakan sendok emas itu, dan pada suapan terakhir, segalanya kembali seperti semula. Ia menjadi Dimas lagi. Namun, alih-alih lega, kepulangan itu justru membuatnya terkejut dan patah hati. Rumah mereka tampak lebih berantakan dari biasanya. Ibunya tampak kelelahan, dan Fajar duduk murung di sudut ruangan. Rara memeluk boneka robek dengan tatapan kosong. Ayahnya terbaring di kamar, batuk keras terdengar dari balik pintu. "Ayah belum bekerja 2 minggu ini," bisik ibunya lirih. "Kami, kesulitan bayar kontrakan dan utang toko." Hati Dimas mencelos. Ia menatap wajah keluarganya satu persatu. Mereka tampak lebih kurus, lebih lelah, dan semuanya terjadi karena ia memilih meninggalkan mereka demi kehidupan orang lain. Malam itu Dimas tidak bisa tidur. Ia terus berpikir, dan sebuah keputusan besar muncul dalam benaknya. Ia harus kembali menjadi Guntur. Bukan karena ia ingin hidup kaya, tapi karena itu satu-satunya cara ia bisa menolong keluarganya. Esok harinya Dimas mendatangi rumah Guntur lagi. Ia membawa sendok emas itu, dan sekali lagi makan bersama keluarga Guntur. Suapan terakhir membawa tubuh dan hidupnya kembali ke kehidupan mewah yang ia kenal. Namun kali ini, ia tidak menikmati kemewahan itu seperti sebelumnya. Ia tahu, ia sedang menjalankan sebuah misi. Sebagai Guntur, Dimas mulai bergerak. Ia menarik sejumlah uang dari rekening Guntur dan membayar langsung uang kontrakan keluarganya ke pemilik rumah.
Ia juga menemui pemilik toko tempat ayahnya berutang dan melunasinya. Ia berhati-hati agar keluarganya tidak tahu siapa yang membantu mereka. Ia hanya ingin mereka bisa bernapas lega lagi tanpa merasa rendah diri karena menerima bantuan dari orang asing. Tapi kenyataan kembali mengetuk pintu dengan cara yang paling kejam. Beberapa hari setelah membantu keluarganya, Dimas mendapat kabar dari ibunya melalui pesan yang dikirim ke Guntur bahwa ayahnya harus dilarikan ke rumah sakit. Dimas panik. Ia langsung datang ke rumah sakit, tapi sebagai Guntur, ia tidak dianggap sebagai keluarga. Ia hanya bisa berdiri dari luar ruangan, menyaksikan ayahnya terbaring lemah dari balik kaca jendela. Ia ingin masuk, memegang tangan ayahnya, mengatakan bahwa ia di sini, tapi penjaga melarang. Dan sebelum ia bisa melakukan apapun, ayahnya menghembuskan napas terakhir. Dimas berdiri membeku. Dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Ia tak bisa menangis di pelukan ibunya. Ia tak bisa menggendong Rara yang menangis histeris. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang teman yang kebetulan lewat, bukan anak dari lelaki yang baru saja meninggal dunia. Saat itulah Dimas sadar, uang, kekuasaan, kenyamanan, semuanya tidak berarti jika tidak bisa dibagikan dengan orang-orang yang ia cintai. Hari itu langit mendung, dan awan kelabu menggantung di atas kota, seperti bayang-bayang perasaan Dimas. Ia berdiri di depan rumah kontrakan keluarganya, rumah lamanya, masih dalam tubuh Guntur. Pintu rumah itu tertutup rapat. Di baliknya terdengar suara lirih tangisan, suara ibunya. Dimas menahan napas, dadanya sesak. Ia baru saja kembali dari rumah sakit, tidak diizinkan masuk karena dianggap bukan keluarga. Ayahnya telah tiada, dan ia bahkan tak bisa berada di sisi orang yang paling ia hormati di detik-detik terakhir. Semua karena ia telah memilih hidup sebagai orang lain. Ia ingin berlari ke dalam, memeluk ibunya, Fajar, dan Rara. Tapi ia tahu, ia hanya akan jadi tamu asing bagi mereka. Beberapa jam kemudian, dari kejauhan, ia melihat sebuah mobil ambulans kecil berhenti di depan rumah. Tubuh Pak Nugroho dibawa pulang. Warga sekitar membantu menurunkan jenazah. Dimas hanya bisa menyaksikan dari jauh, bersembunyi di balik tembok gang kecil. Tangis ibunya menggema di telinganya, menghantam hatinya seperti gelombang. Dimas meremas sendok emas di dalam sakunya. Jemarinya bergetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia bisa saja kembali sekarang. Ia bisa memaksa masuk, menyuapkan satu sendok nasi dengan sendok itu di rumah lamanya, lalu kembali menjadi Dimas, anak sulung, anak yang dirindukan keluarganya. Tapi, untuk apa? Keluarganya kini aman dari masalah keuangan, semua sudah ia atasi sebagai Guntur. Tapi ia telah kehilangan momen-momen paling penting. Ia telah kehilangan waktu yang tak bisa dikembalikan. Ayahnya telah pergi tanpa sempat ia peluk. Rasa sesal itu menumpuk, melilit dada dan menyesakkan jiwa. Hari pemakaman ayahnya adalah saat terberat bagi Dimas. Ia berdiri jauh dari kerumunan, mengenakan masker dan topi agar tak dikenali. Matanya tak lepas dari ibunya yang kini tampak jauh lebih tua. Fajar berdiri tegak meski matanya sembab, berusaha kuat seperti kakaknya. Rara tak henti-hentinya menangis sambil menggenggam tangan ibunya. Dimas menatap ketiganya. Di sanalah tempatnya seharusnya, tapi kini ia hanya bisa menjadi penonton. Malamnya, Dimas duduk di balkon kamar Guntur, memandangi langit yang pekat. Bintang-bintang tersembunyi di balik awan. Suasana sunyi, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Ia menatap sendok emas di tangannya. Benda kecil itu, yang dulu dianggapnya harapan, kini terasa seperti kutukan. Aku cuma mau menolong mereka, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Tapi ia juga tahu, di balik keinginannya itu, ada ego yang tersembunyi. Dimas pernah ingin menjadi Guntur karena ingin diakui, ingin dihormati, ingin hidup nyaman. Ia tak bisa memungkiri bahwa keputusannya waktu itu bukan semata demi keluarga, tapi juga demi dirinya sendiri. Tangannya mengepal, menggenggam sendok itu erat-erat. Aku harus mengakhiri ini. Keesokan harinya, Dimas bangun lebih pagi. Ia mengenakan pakaian kasual dan membawa sendok emas itu. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia berjalan kaki menuju rumah lamanya. Hatinya masih diliputi rasa bersalah, tapi kini ia membawa tekad yang bulat. Sesampainya di rumah, ia melihat ibunya sedang menyapu halaman dengan pelan. Rambutnya digelung seadanya, wajahnya tampak lelah, tapi masih memancarkan ketegaran yang luar biasa. Dimas mendekat. Bu, sapanya dengan suara yang ia sesuaikan sebagai Guntur. Bu Ratri menoleh sedikit kaget. Guntur, ada perlu? Saya hanya ingin mengantar makanan. Turut berduka cita, Bu, katanya sambil menyerahkan kotak makanan
dan sebungkus lauk dari restoran. "Terima kasih, maaf jadi merepotkan," ujar ibunya sambil tersenyum lemah. Dimas nyaris tak kuat menahan air mata. Ia masuk ke dalam bersama sang ibu. Di ruang tengah, Fajar dan Rara duduk menonton televisi lama. Ketika melihatnya, Rara sedikit menyipitkan mata. "Kak Guntur," gumamnya ragu. Ada kilatan aneh di matanya, seolah ia mengenali seseorang yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dimas ikut duduk dan membuka kotak makanan. Ia mengeluarkan sendok emas itu secara diam-diam, lalu mulai menyuap nasi ke mulutnya. Ia makan perlahan, satu suap, dua suap. Pada suapan ketiga, dunia kembali berputar. Semua jadi gelap. Lalu terang. Lalu suara-suara kembali terdengar, pelan tapi akrab. Aroma khas rumah itu kembali menyeruak di hidungnya. Suara kipas angin tua berdetak pelan di atasnya. Ia melihat tangannya. Itu tangan Dimas. "Mas!" seru Rara, yang langsung melompat memeluknya. "Mas, Dimas!" Bu Ratri tertegun, tangannya gemetar memegang pipi Dimas. "Dimas, ini kamu?" Dimas hanya bisa mengangguk. Air matanya tumpah. Fajar datang memeluk mereka. Tangis kembali pecah di ruang itu. Tapi kali ini, itu adalah tangis kebahagiaan, karena Dimas telah kembali, karena mereka akhirnya utuh lagi, meski tanpa sang ayah. Hari-hari selanjutnya, Dimas bekerja keras. Ia membantu ibunya menerima lebih banyak pesanan jahit, membantu Fajar belajar, dan menemani Rara tidur setiap malam. Ia tidak lagi merasa kecil meski tidak punya uang. Ia tidak lagi iri pada Guntur. Ia tahu, kekayaan terbesar adalah kebersamaan mereka. Dan sendok emas itu, ia simpan di laci kecil kamarnya, tak lagi ingin menggunakannya. Benda itu telah memberinya pelajaran berharga, bahwa tak semua keinginan patut diwujudkan, dan bahwa menjadi diri sendiri bersama orang-orang tercinta adalah keberuntungan yang tak bisa ditukar dengan emas sekalipun. Minggu demi minggu berlalu sejak Dimas kembali ke keluarganya. Rumah kontrakan kecil itu tak berubah banyak. Atapnya masih bocor di satu sudut, dindingnya masih retak di beberapa bagian, dan suara pintu yang berderit masih mengiringi setiap langkah yang masuk. Tapi bagi Dimas, tempat itu kini terasa seperti surga. Kehangatan keluarganya, pelukan Rara tiap pagi, dan candaan Fajar menjelang malam jauh lebih berharga dari segala kemewahan yang pernah ia miliki saat menjadi guntur. Ibunya perlahan bangkit dari kesedihan, mulai menerima pesanan jahit lebih banyak. Dimas membantunya memotong kain, menyetrika hasil jahitan, dan sesekali mengantarkannya ke pelanggan. Ia juga mengajari Fajar cara membuat kerajinan dari barang bekas untuk tugas sekolah. Rara, yang dulunya sering cemas dan murung sejak kepergian ayah mereka, mulai kembali ceria karena Dimas kini selalu ada untuknya. Di sekolah, Dimas tak lagi menjadi bulan-bulanan, bukan karena ia menjadi populer, melainkan karena ia tak lagi peduli pada penilaian orang-orang. Tatapan sinis Guntur tak membuatnya goyah. Ia tahu siapa dirinya, dan ia bangga dengan apa yang ia miliki, keluarga yang mencintainya, dan semangat yang tak pernah padam untuk bangkit. Suatu sore, saat Dimas sedang membantu ibunya menjemur pakaian, ia melihat dari kejauhan Guntur lewat bersama ayahnya. Guntur menatap ke arah rumah mereka, lalu menunduk. Sejak pertukaran itu berakhir, Dimas belum pernah berbicara lagi dengannya. Ada semacam jarak yang menggantung di antara mereka berdua, terasa aneh dan canggung, seolah mereka tahu satu rahasia besar, tapi tak tahu bagaimana harus membicarakannya. Beberapa hari kemudian, Guntur mendatangi Dimas saat istirahat sekolah. Ia tidak banyak bicara, hanya menatap Dimas lama, lalu berkata dengan suara pelan, "Apa yang kamu rasakan?" Waktu itu, Dimas mengangguk pelan. Ia paham maksud pertanyaan itu. "Aku merasa punya segalanya," jawabnya jujur, "tapi juga merasa kehilangan segalanya." Guntur tersenyum miris. "Aku kira hidupku sempurna, sampai aku merasakannya lewat tubuhmu." Mereka tak melanjutkan pembicaraan itu. Tak ada permintaan maaf, tak ada pengakuan. Tapi dalam diam, keduanya memahami bahwa mereka telah melalui sesuatu yang mengubah cara mereka melihat dunia. Sejak hari itu, hubungan mereka membaik. Tidak menjadi teman dekat, tapi cukup saling menghargai. Dan bagi Dimas, itu sudah cukup. Malam hari, Dimas sering duduk di kamarnya, memandangi sendok emas yang ia simpan di dalam kotak kayu kecil. Benda itu kini lebih seperti pengingat ketimbang alat ajaib. Ia tidak tahu apakah ia akan menggunakannya lagi suatu hari nanti, tapi ia tahu satu hal, jika waktu bisa diulang, ia akan memilih untuk tetap menjadi dirinya sendiri sejak awal. Pada suatu kesempatan, ketika ibunya tengah menjahit dan Rara tertidur di pangkuannya, Dimas memberanikan diri bertanya, "Bu,
Kalau ada kesempatan untuk jadi orang lain, ibu mau nggak? Bu Ratri tersenyum sambil menjahit. Orang lain? Enggak lah, capek jadi orang lain. Jadi diri sendiri aja udah penuh tantangan, apalagi jadi orang lain. Dimas tersenyum mendengar itu. Jawaban sederhana tapi penuh makna. Setahun berlalu, kehidupan mereka perlahan membaik. Dimas lulus SMA dengan nilai memuaskan, dan berkat kerja kerasnya, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di sebuah universitas negeri. Ia memilih jurusan ekonomi, ingin memahami dunia keuangan, agar kelak bisa membantu keluarganya dan orang-orang yang mengalami kesulitan serupa. Sementara itu, usaha menjahit ibunya berkembang. Pelanggan mulai berdatangan dari luar kampung, bahkan ada yang memesan lewat media sosial yang Dimas bantu kelola. Fajar tumbuh menjadi anak yang cerdas, dan Rara makin percaya diri menampilkan karya-karya gambarnya di sekolah. Dimas tidak lagi menyentuh sendok emas itu. Ia menyimpannya dalam kotak kayu, lalu menulis satu kalimat di atasnya dengan spidol hitam. Bersyukur lebih kuat dari sihir. Namun suatu hari, ia kembali ke tempat nenek penjual barang antik, sekadar ingin tahu. Dan memang, nenek itu masih di sana, di pojokan jalan yang sama, dengan tikar dan barang-barang tuanya. Kau datang lagi, nak, kata nenek itu, seolah menunggunya. Dimas tersenyum dan duduk di hadapannya. Saya cuma ingin bilang terima kasih. Nenek itu mengangguk pelan. Apa kau menyesal? Tidak, jawab Dimas. Saya belajar banyak, lebih dari yang saya kira. Nenek itu tertawa kecil. Banyak yang datang ke sini ingin menjadi orang lain, tapi hanya sedikit yang kembali untuk menjadi dirinya sendiri. Dimas terdiam, lalu menatap nenek itu dalam-dalam. Apa ada banyak sendok emas seperti itu? Tak sebanyak yang kamu kira, jawab nenek itu sambil membereskan dagangannya. Dan kebanyakan yang memakainya tak pernah kembali. Dimas mengangguk pelan. Ia merasa beruntung. Beruntung pernah tersesat dan menemukan jalan pulang. Saat ia berdiri dan pamit, sang nenek memberikannya sebuah benda kecil. Bukan sendok, bukan benda emas, hanya sebuah gantungan kunci kayu berbentuk rumah kecil. Untuk mengingatkanmu, kata nenek itu, bahwa rumah bukan soal dinding dan atap, tapi tentang siapa yang menunggumu pulang. Dimas menggenggam gantungan itu erat. Ia berjalan pulang dengan langkah ringan, melewati gang-gang kecil, suara anak-anak bermain, dan aroma masakan dari warung sebelah. Saat sampai di depan rumahnya, Rara langsung membuka pintu dan memeluknya. Mas, cepat, ibu masak soto kesukaanmu. Dimas tertawa dan memeluk adiknya. Di dalam rumah, Fajar sudah menata piring, dan ibunya menyambutnya dengan senyum lelah namun penuh cinta. Di meja, tak ada sendok emas, hanya sendok biasa, agak penyok tapi hangat dalam genggaman. Dan malam itu, sambil menyantap makan malam bersama keluarganya, Dimas tahu satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah ingin bertukar tempat lagi, karena disinilah hatinya berada. Di rumah